Hello, hari ini kita ada di sebuah pulau indah di Kepulauan Karibia. Nggak jauh sih dari Jakarta, cuma 18.000 km aja. Selamat datang di Saint Martin. Pulau Saint Martin memiliki luas sekitar 87 km persegi, sedikit lebih luas jika dibandingkan Pulau Karimun Jawa di Jepara yang luasnya 71 km persegi. Saint Martin menjadi tujuan wisata yang populer bagi turis dari seluruh dunia karena keindahan alamnya, pantai pasir putih yang luas, dan berbagai aktivitas seperti snorkeling, selam, dan belanja. Iya sih, semua pulau di Karibia ya begitu. Umumnya yang dijual ya wisata laut dan belanja. Tapi salah satu pantai di Saint Martin ini agak beda. Bedanya gimana? Udah lihatlah ya di judul thumbnail video ini, dan sempat viral juga beberapa tahun yang lalu. Dan langsung saya input di bucket list saya. Dan baru hari ini akhirnya kesampaian ke sini. Asik ya dengerin interaksi orang-orang lokal ini. Mereka juga tadi yang ngasih tahu tempat yang benar buat nunggu angkot di sini. Saya sempat salah tadi nyari angkotnya, malah di jalan yang satunya yang lebih besar. Maho Beach. Ya. Setelah lebih dari 20 menitan nunggu, angkot saya akhirnya datang. Ini Toyota L300 ya namanya kalau nggak salah. AC-nya nih nggak berasa, jadi dibuka aja lah jendelanya pakai AC alam. Angin semilir. Cuacanya sih panas banget, tapi karena kita di pinggir pantai, anginnya lumayan sejuk. Jadi ya nyaman-nyaman aja. Good afternoon. Coba tuh, ada nggak ya di Konoha orang naik angkot pakai salam dulu? Arah angkotnya ternyata malah muter balik ke tempat tadi saya turun dari water taxi. Kalau begini sih tadi mendingan naik dari sini lah ya. Dari Phillipsburg untuk ke Maho, pilihan transportasi tercepatnya adalah taksi. Tarifnya antara 20 sampai 30 dolar. Perkiraan perjalanan sekitar 30 menitan. Sedangkan kalau pakai angkutan umum, menurut sumber yang saya baca sih sekitar 2,5 dolar. Tapi itu entah artikel tahun berapa. Jadi nanti saya mau kasih 5 dolar biar kita lihat dikasih kembaliannya berapa. Soalnya nggak ada daftar tarifnya sih nih di dalam angkot. Negara ini sebenarnya punya mata uang sendiri, yaitu Antillean Guilder. Tapi kalau bayarnya pakai US dollar juga diterima, jadi nggak perlu ke money changer dulu. Angkutan umum jurusan ke Maho yang saya naikin ini sepertinya frekuensinya lumayan jarang jika dibanding dengan jurusan-jurusan lainnya. Tempat tadi saya mulai perjalanan adalah kota Phillipsburg, ibu kotanya Saint Martin. Nah yang banyak angkotnya tuh yang jurusan Phillipsburg ke Marigot, ibu kotanya Saint Martin. Kok ada dua ibu kota? Ya, pulau 87 km persegi ini dibagi jadi dua negara. Saint Martin punya Belanda di selatan dan Saint Martin milik Prancis di utara. Nah saya ini sekarang ada di bagian selatannya. Saint Martin punyanya Belanda. Gak ada perbatasan imigrasi formal di antara dua wilayah ini karena dua negara induknya kan anggota Uni Eropa. Tapi aturan imigrasi dan kepabeanan tetap berlaku di masing-masing wilayah. Jadi bisa aja sewaktu-waktu ada pemeriksaan random untuk visa dan dokumen. Phillipsburg dan Marigot sebagai dua kota utama di pulau ini adalah rumahnya butik-butik mewah.
toko-toko perhiasan, duty free shop, dan kasino. Selain pantai-pantai indah yang juga tersebar banyak sekali di seantero pulau. Kenapa wisata belanja menjadi menarik di pulau ini? Dikarenakan tentu saja pembebasan pajak penjualan. Bebas pajak ini nggak terlalu terasa selisihnya kalau kita belanja recehan. Tapi kalau yang dibeli adalah perhiasan mahal ratusan juta atau barang-barang branded designer terkenal, tentu bakal terasa tuh beda harganya dibanding kalau kita belinya di Amerika Serikat misalnya. Waduh, baru juga sebentar keluar dari Phillipsburg udah kejebak macet. Bisa bahaya nih. Kemacetan di Saint Martin meskipun jarang terjadi, tapi sekalinya macet bisa jadi sangat parah. Karena ini adalah jalan utama satu-satunya dan jumlah total jalan yang tersedia di pulau ini nggak banyak. Pada jam-jam tertentu akan ada lonjakan pengguna jalan yang jadi penyebab utama kemacetan. Selain itu juga penutupan jalan akibat kecelakaan atau lain-lain bisa juga terjadi sewaktu-waktu. Kalau sudah begitu nggak banyak opsi deh selain diem aja ngikutin macet, jalan kaki atau putar balik. Soalnya di sini nggak ada ojol cuy. Untung aja macetnya nggak lama. Lama juga sih, ada 10 menitan. Penyebabnya banyak mobil keluar masuk pusat perbelanjaan di sekitar bundaran besar ini. Ini mesti dicatat buat perkiraan lama perjalanan pulang nanti. Selama ini yang saya tahu tentang Karibia dan emang yang terkenal di dunia itu pantainya. Tapi dengan naik angkutan umum ini ada sisi-sisi lain yang akhirnya bisa saya lihat, yaitu pusat-pusat keramaian masyarakat lokal yang di situ nggak ada turisnya. Kehidupan masyarakat negara berkembang macam gini malah jadi ingat rumah. Jembatan Simpson Bay ini jadi awal dari Airport Road dan berarti semakin dekat ke tujuan kita. By the way, jembatan Simpson Bay tadi bisa dibuka tutup untuk lalu lalang kapal boat dan bisa jadi nunggu lama di sini kalau pas jembatannya dibuka. Nah, ini udah kelihatan area bandaranya. Bandara ini adalah bandara terbesar di Pulau Saint Martin, namanya Princess Juliana International Airport. Sedangkan di sisi utara ada lagi bandara yang lebih kecil. Nah, kalau mau sengaja ke Saint Martin naik pesawat terus mau ke Maho Beach, lebih gampang nih, lebih dekat malah.
Tinggal naik angkot ini dari seberang bandara, paling 5 menit nyampe. Akhirnya nyampe juga deh. Ongkosnya ternyata malah $2. Saya tadi ngasihnya $5, kembaliannya $3. Dari sini kita sedikit jalan ke depan. Total lama perjalanan 45 menit lebih akibat dari kena macet tadi. Pantai Maho ini pantai gratis, nggak ada retribusi masuk ataupun retribusi parkir. Gambar-gambar di sosmed tentang pantai ini yang dekat banget sama landasan pesawat udah lama juga saya lihatnya. Tapi baru ngeh sekitar tahun kemarin kalau lokasinya ternyata di San Martin. Padahal dulu cukup sering ke Phillipsburg, tapi nggak pernah tahu ada yang kayak beginian. Pantainya sih biasa aja, lumayan panjang sih. Pasirnya juga bagus, halus. Tapi area pasir bibir pantainya nggak terlalu luas, tapi oke lah. Nah, kalau kualitas air lautnya nggak usah ditanya lah ya. Ada cafe bar juga tadi pas kita masuk ke sini. Sederhana tapi perfect lah. Yang sedikit ngeganggu cuma jalanan mobil ini nih. Ganggu banget. Saya nggak tahu nih seberapa sering pesawat yang mendarat di sini. Waktu saya sih nggak banyak, tapi coba saya tunggu setengah jaman. Kita lihat dapatnya apa aja. Keren. Ini baru pesawat kecil loh. Rasanya udah seneng banget. Gak sia-sia kesini. Ayo dong, mudah-mudahan sempet nih kebagian pesawatnya yang gede. Ternyata yang bakal lewat atas kita ini cuma pesawat yang mendarat. Kalau untuk pesawat yang take off, terbangnya di sisi ujung sana. Startnya dari sini. Sebelum lepas landas, pesawat akan melakukan proses taxiing menuju posisi yang tepat di landasan pacu. Nah, posisi itu tepat di depan kita ini. Lalu berhenti sebentar untuk pre-take off checklist. Kemudian pesawat akan berakselerasi menuju kecepatan penuh supaya bisa terbang. Nah, gas buang dari akselerasi ini yang bakal ditembakin ke kita yang ada di belakangnya.
Asik banget cuy. Ada sepersekian detik itu anginnya terasa padat banget nabrak badan. Makanya saya goyang deh, harus pegangan. Ibu-ibu di samping saya sampai nyusruk tuh yang pakai topi. Untungnya sih nggak kenapa-napa, masih sanggup berdiri tuh. Kemudian dilanjut lagi nih, ada pesawat yang siap-siap mau take off. Tapi pesawatnya kecil. Dan dia mulainya nggak di dekat sini. Lagian kalau pesawat kecil, tembakan gasnya pastinya nggak akan sesulit tadi ya. Udah mulai kedengeran suara pesawat yang mau datang. Ini yang terakhir nih guys. Habis ini saya harus pulang. Mudah-mudahan pesawat gede dong. Kayaknya sih gede nih. Suaranya udah kedengeran dari tadi, tapi belum muncul-muncul juga. Udah ada yang bisa ngeliat tuh. Ayo siap-siap. Kalau saya sih belum bisa lihat, maklum faktor U. Tapi jadi galau lagi nih. Saya pilih di sini biar dapat sensasi pesawat di atas kepala, atau pindah ya biar dapat gambar pesawat dari samping. Aduh, cuma satu kesempatan nih. Bodo amat ah. So I'm going to... Are you ready? I will be full. No, I'm going there. Hang on. I will be full. I don't... Give me a... Coming very slowly. I will try to take photo. But where you go? I want picture from you, know? From which one? Wait, wait. Mantap jiwa. Gak nyesel deh jauh-jauh ke sini. Ya kan, minimal pengalaman sekali seumur hidup. Kalau pesawat di atas kepala sedekat ini sih bisa lah ya di tempat lain. Tapi kalau yang tadi ngerasain knalpot pesawat, di mana lagi coba bisa begitu. Oke lah, waktu habis. Waktunya cabut. Ini asin. Sambil saya jalan pulang, perasaan nih masih berasa rasa happy banget hari ini. Tapi masih juga sih pengen kalau misalkan bisa dapat gambar dari samping. Atau coba tadi ada yang ngambilin gambar pas saya di bawah pesawat. Berarti lain kali kalau kesini harus ngajak teman. Sayangnya saya udah nggak punya banyak waktu. Mudah-mudahan nanti nunggu angkotnya nggak terlalu lama. Ya, kedengeran lagi tuh suara pesawat. Bawaannya jadi pengen balik lagi ke sana. Nggak ada puasnya. Janganlah. Tuh, alhamdulillah angkotnya nggak lama. How are you, sir? Gonna rain. Rain? Yeah. Yeah.
Pas banget hujan udah mulai rintik-rintik, untung langsung dapat angkot. Gak tahu kenapa saya di luar negeri tuh gak pernah ketemu angkot yang ngetem-ngetem lama. Padahal sekarang di angkot ini penumpangnya cuma saya doang loh. Tapi ya langsung jalan aja. Tapi satu hal saya dapat kesimpulan, gak di sini gak di Wakanda, di mana-mana sopir tuh hobi banget ya ngencingin roda belakang. Biar apa coba? Tapi tolonglah supir angkot, kurangilah ngetem. Kan yang rugi kalian juga. Sekarang penumpang lebih milih naik angkutan online. Dimanapun balik lagi terserah kalian lah. Setelah ini saya mau menikmati pemandangan perjalanan pulang diiringi oleh air hujan. Untuk video berikutnya saya bakal ada di Jamaika.